Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin panas dan semakin menyala. Guys, makin panas, kawasan PIK bagaikan di medan perang. Sudah sebulan lebih, polemik pemagaran laut dan proyek PIK 2 di Tangerang, Banten dan sekitarnya masih belum ada kepastian hukum dan titik terang di kasus ini. Oleh karena itu, emosi rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia makin tak terkendali. Demo di mana-mana dengan tuntutan bubarkan proyek PIK 2 dan tangkap Aguan, Antoni Salim serta adili Jokowi. Kawasan PIK bagaikan di medan perang. Rakyat Banten siap perang melawan oligarki dan para penjajah di negeri ini. Sementara itu, Kades Kohor yang telah menghilang dan tiba-tiba muncul untuk mengklarifikasi bahwa dirinya juga korban dari pemagaran laut ini. Lah, kok korban dibilangnya? Tapi kok bisa hidup mewah gitu ya? Dan kenapa kabur saat dicariin warga? Nah lo. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia. Let's go. Pak Jokowi Dodo, mereka adalah orang jahat, mereka adalah pengkhianat, mereka adalah penjajah. Rakyat bisa baca siapa Aguan, rakyat bisa baca siapa Antoni Salim, rakyat bisa baca siapa Jokowi Dodo, siapa juga Erlangga. Mereka adalah orang jahat, mereka adalah pengkhianat, mereka adalah penjajah, mereka adalah perampas tanah-tanah bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, kita siap melawan, secara hukum, civis, pasem, para, belum. Kalau mau damai, siapkan perang. Tangkap Aguan! Aguan yang super pengecut, banci, Aguan kamu banci, kamu pengecut, Aguan kamu penakut, kamu bajingan, oke? Kamu rakyat karena rakyat dengan kewenang-wenang, tapi dalam banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan! Tangkap Aguan! Antoni Salim! Kalian kita sudah melihat bagaimana hakim masih saja berkutat ke soal-soal teknis administrasi. Kalau yang dipanggil Aguan tukang cireng, ya nggak diketahui alamatnya masuk akal, betul nggak? Ini yang dipanggil Aguan, otak oligarki kejam, sadis, merampas tanah rakyat, masa nggak ketemu, gitu loh? Oh, tidak. Tadi teman kita menurut Presiden bagus sekali mengatakan bahwa Aguan ini dikenal sebagai pemilik Agung Sedayu, pemilik PT ini, PT itu, PT ini, PT itu, di kantor gedung ini. Masa sih nggak bisa tahu? Masa sih nggak ketahuan? Ya, ada bukan dua kemungkinan. Pertama, Aguan yang super pengecut, banci, Aguan kamu banci, Aguan kamu pengecut, Aguan kamu penakut, kamu bajingan, oke? Kamu rakyat karena rakyat dengan kewenang-wenang, tapi dalam pengecut, banci, ini baju kamu dengan dasar Aguan. Satu, yang kedua, mohon maaf, aparat hakim terlalu bertele-tele. Bukan cireng, bukan cilok. Ini Aguan oligarki. Semua orang tahu Aguan. Semua tahu. Masa sih tidak bisa mengajukan Aguan? Patut diduga ini ada apa namanya rekayasa. Rekayasa Aguan di pengadilan ini. Ada dua kemungkinan. Aguan yang pengecut, hakimnya ribet, kagak bubuk. Komunikasi keduanya. Nah, inilah akhir puncak dari kemarahan rakyat. Kenapa? Karena hukum tidak berpihak kepada rakyat, hukum hanya berpihak kepada yang punya uang. Jadi, sampai saat ini sudah sebulan lebih polemik pemagaran laut, polemik kasus PIK 2 yang katanya ilegal itu belum jelas ujung pangkalnya sampai saat ini. Nah, jangan salahkan rakyat telah mengambil jalannya sendiri. Nah, seperti inilah macamnya ya. Masa si orang Aguan loh. Bukan tukang parkir atau tukang apalah. Ini Aguan orang ternama di Indonesia ini. Masa aparat nggak bisa nyari dia? Betul juga apa yang disampaikan para orasi ini ya. Wah, kacau nih, kacau. Pak Hakim dengerin ya. Kami rakyat mencoba mengikuti aturan main hukum. Kami datang kemari mengajukan gugatan. Tapi kalau kamu hakim masih terus bermain-main dengan masalah administrasi yang
bahwa 3 kali panggilan tidak datang, maka hakim wajib diganti. Bisa memutuskan tanpa bertunda itu datang. Ya, kita lihat ya, hakim, kalian tahu ya, kekuasaan yang kalian lindungi selama ini sudah tumbang, sudah pulang ke Solo. Ya, presiden sekarang namanya Prabowo Subianto. Bekerjalah untuk Prabowo Subianto. Ya, Prabowo Subianto telah mengatakan tidak boleh ada lagi negara dalam negara. Majelis hakim perhatikan, ya, jangan kamu gadaikan toga kebanggaanmu, kemuliaanmu untuk balik kaki busuk. Duit. Itu bayang. Luar biasa, mantap, mantap. Ini yang baru saja terjadi ya antara masyarakat dengan security di kawasan PIK gitu ya, di Pantai Indah Kapuk. Sebab katanya itu kabarnya akses jalan tidak diberikan kepada rakyat, jadi makanya rakyat menuntut hak jalan, itulah kira-kira ya. Coba kita lihat. Tuh. Kayak tawuran aja itu. Ini kameramen harus hati-hati, kalau nggak jangan salahkan yang lempar batu nanti. Inilah bentuk kelemahan hukum di negeri kita ini, guys. Temu di mana-mana gitu ya. Karena apa? Karena tidak percaya lagi dengan yang namanya hukum. Rakyat tidak percaya lagi dengan yang namanya keadilan. Polri untuk tetap profesional kepada para pelaku. Gerakan tangkap gadis. Kami mohon 4 dan tidak ada tempat untuk saudara melarikan diri. Kami mengadakan laskar ini adalah salah satu inisiatif dari anggota AMAK bahwa untuk mengantisipasi lajunya pencarian kepala desa Kohod, yaitu Asin bin Nasib. Oleh karena itu kami adakan wadah untuk mencari keberadaan Asin. Nah, akhirnya dia muncul nih ya di permukaan. Setelah menghilang beberapa hari, muncul tiba-tiba klarifikasi bahwa dirinya adalah korban juga dari pembakar laut katanya. Coba kita simak. Asin bin Nasib secara pribadi maupun jabatan saya selaku kepala desa atas kegaduhan yang terjadi di desa Kohod. Situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga desa Kohod dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dan kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban apaan tuh? dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat
lakukan pelayanan publik di Desa Kohod. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi. Oke, mantap ya. Sebelumnya kepada Kades Kohod ini, Pak Arsin ini, kalau maaf kita maafkan, kalau proses maaf kita maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan ya. Dan satu lagi tadi beliau juga mengatakan bahwa dirinya juga korban. Nah, saya ada dua pertanyaan nih. Pertama, jika Anda mengatakan dirinya korban, ini korbannya korban apaan? Pertama, apakah Anda korban karena tidak lunas pembayaran kah? Atau korban karena ada sebagian atau tanah Anda yang ikut dirampas oleh oligarki gitu ya. Nah, yang mana nih korban, yang mana nih? Karena uang pembayaran tidak lunas atau tanah Anda juga ikut tergerus oleh oligarki gitu ya. Ya enggak? Kacau nih orang ya. Kalau korban ngapain lari ya? Ya enggak? Kalau korban ngapain lari, ngapain kabur ya kan? Pakai hidup mewah, berlagak kabur lagi, lalu tiba-tiba klarifikasi itu korban macam apaan kayak gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.